Nah, kalau di kepercayaan non muslim, orang yang semedi itu akhirnya mendapatkan apa yang diminta. Umpama pingin kebal, akhirnya semedi, akhirnya jadi kebal, nggak mempan dibacok. Atau pingin macam-macam, biasanya pingin sakti. Orang yang semedi itu pingin sakti, pingin bisa melompat dari tanah ke atap rumah, atau bisa melayang di atas air, terapung di atas air, atau bisa melayang di udara, macam-macam. Kalau saya kecil dulu itu ada Brahma Kumbara. Brahma Kumbara itu macam-macam kesaktiannya, diantaranya bisa mengundang burung yang sangat besar, terus ditunggangi, seperti naik kuda, tapi kudanya ini bisa terbang. Burung raksasa, Raja Wali raksasa. Kenapa begitu itu? Karena sebelumnya ada semedi itu tadi. Nah, semedi itu salah satu yang dilakukan adalah puasa. Semedi itu kalau mereka ya, sebagian yang saya tahu itu duduk di suatu tempat, nggak kemana-mana, nggak tidur, ya nggak ngomong, ya nggak makan, duduk saja. Nah, salah satu yang dilakukan kan puasa itu. Puasa walaupun 40 hari 40 malam gitu ya. Nggak makan sama sekali. Nah, itu sama Allah dikabulkan. Permintaan atau keinginannya itu diijabahi oleh Allah meskipun caranya salah. Dengan cara begitu itu. Nah, salah satu yang dilakukan itu puasa itu. Nggak makan. Menahan diri dari makan. Padahal makan itu boleh. Nah, begitu itu hampir semua agama itu menyatakan bahwa puasa itu mengantarkan pelakunya kepada kesucian, kepada kebersihan hati. Semua agama, pengikut agama apa saja itu meyakini bahwa puasa itu mengantarkan pelakunya kepada kesucian, kebersihan hati. Gitu. Nah, karena suci itu apa yang diminta dikabulkan oleh Allah. Meskipun caranya salah itu. Ada yang lain ya. Saya belokkan sedikit ya. Orangnya Islam, puasa sunnah. Nah, siang-siang antara tidur dan melek, apa melek itu? Ya nggak tidur itu loh melek. Melek itu terjaga, ya terjaga. Nah, antara tidur dan terjaga, yang dicita-citakan itu bisa masuk pegawai negeri, diterima sebagai pegawai negeri. Difikir aja, diinginkan dalam hatinya itu ditekadkan, pingin aja. Lah pas mikir dan kepingin itu, ya antara melek dan tidur itu tadi di siang-siang itu sedang puasa. Nah, dilalai beberapa hari atau besoknya itu diterima sebagai pegawai negeri, bukan penerimaan yang massal gitu ya, tapi satu orang itu diterima dengan mudah menjadi pegawai negeri. Itu salah satu yang dijalankan itu puasa. Jadi puasa ini begitu menurut pemahaman orang-orang non-muslim. Nah, dalam Islam puasa itu dulu wallahu a'lam ya, orientasi Allah mewajibkan puasa yang dulu itu apa sama dengan yang sekarang, wallahu a'lam. Kalau melihat teks ayatnya sepertinya sama, yaitu la'allakum tattaqun. Targetnya puasa itu agar pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Wah, jas. Apalagi takwa itu? Kleteng ireng, kleteng hijau. Apa takwa itu selain takut? Berhati-hati, asip, asip. Ya. Nah, begitu itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti diwajibkan
atas orang-orang sebelum kalian. Semua Nabi Adam ya juga puasa, nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi semua insya Allah berpuasa, diwajibkan berpuasa. La'allakum, agar kalian bertakwa. Takwa itu ini, hati-hati, takut kepada Allah. Bukan cuma menjadi suci, puasa akan menjadi suci begitu, enggak. Tetapi lebih dari suci itu. Kalau suci itu belum tentu takut kepada Allah. Suci itu belum tentu hati-hati. Kadang-kadang orang yang sembrono pun ya bisa suci. Kalau takwa itu ini hati-hati dan takut kepada Allah. Dan biasanya orang yang takut kepada Allah itu hatinya bersih, menjaga kesucian jiwa, menjaga kesucian diri, fisik. Biasanya begitu. Nah, setelah itu ini ya landasan berpuasa yang dipegangi oleh semua agama, semua umat beragama itu begitu. Ingin menjadi yang suci sehingga dengan kesucian itu apa yang diinginkan terijabahi. Itu yang kita lihat, yang kita dengar, banyak orang dulu itu pengen sakti, pengen ini, pengen itu, pengen banyak uang, itu berpuasa. Istilahnya tirakat. Ya, tirakat. Istilahnya begitu. Dalam istilah Jawa itu tirakat. Islam mengajarkan begitu. Nah, dalam Islam yang di masa Rasulullah Muhammad SAW begini ini menganggap bahwa puasa yang terbaik yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan, kesucian macam-macam begitu itu adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, sudah ya itu. Nah, berikutnya Muslim itu kalau nggak mampu atau nggak memungkinkan untuk berpuasa Nabi Daud, puasa Daud, puasa Senin Kemis, Senin dan Kemis. Puasanya di hari itu. Kalau nggak mampu, merasa sulit atau berat, diturunkan lagi. Kalau Senin dan Kamis berarti sebulannya berapa kali? 8 kali. Nah, diturunkan bahwa puasanya 3 hari dalam sebulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 di hari Ayyamul Bid ini. Sebagian ulama berpendapat kalau puasa Ayyamul Bid dibarengkan dengan puasa Syawal, ya pahalanya double. Apalagi dibarengkan lagi dengan puasa Senin. Ya kayak kemarin ini ya. Kemarin ini Senin ada yang berniat, niatnya puasa Senin. Niat lagi puasa Syawal. Niat lagi puasa Ayyamul Bid 3. Nah, 3 pahala. Ada yang berpendapat begitu. Walaupun yang lain, ulama yang lain berpendapat ya nggak bisa, ya pahalanya cuma 1, ya puasa gitu aja. Terserah nanti puasa yang terkhusus itu apa. Yaitu sekarang ini ya puasa Syawal atau puasa Ayyamul Bid itu. Syawalnya nanti selain tanggal 13, 14, 15. Tapi ada yang berpendapat begitu, dibarengkan. Bareng Ayyamul Bid plus Syawal plus apa tadi? Senin. Nah, besok ini terakhir hari Rebu. Kalau nanti di hari Kamis ingin puasa lagi, ya dibarengkan lagi puasa Kamis plus puasa Syawal. Ya, gitu ya.